sempat cerita juga kan. Nih aku jujur kan, notabene aku santri kan. Santri itu kan harus ya kayak Yasa jadi bunglon gitu kan. Bisa di mana-mana gitu kan. Di masyarakat kita itu disukai, maksudnya tuh disukai dalam arti kata kita bisa segala hal bidang masyarakat. Aku tinggal di masjid Kak gitu. Nggak habis thinking aku guys. Gitu. Cakupannya kita berpikir nih, ini tema juga yang ditetapkan. Iya. Temanya itu adalah ekoteologi. Kan umum ya Kak ya. Iya, iya. Kita kaitkan dengan ranah keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UIN, kembali bersama saya Yesa Amanda di Salingka Kampus Podcast. Podcastnya UIN Bukit Tinggi. Oh ya teman-teman, hari ini hari pertama podcast kita kedatangan bintang tamu luar biasa. Tentunya mahasiswa UIN Bukit Tinggi. Mari kita sapa-sapa dulu bintang tamu kita. Halo Yusuf, Halo Kak Esa. gimana kabarnya Yusuf? Oke, baik, alhamdulillah. Kak Esa gimana? Alhamdulillah baik, perjalanan kesininya lancar. Lancar, luar biasa. Oh iya, kan aku udah panggil Yusuf aja nih. Baiknya aku panggil Abang Yusuf, Uda Yusuf, atau boleh nggak sih panggil Yusuf aja? Oke, it's okay, no problem. Oke, aku panggilnya Yusuf aja ya. Oh ya teman-teman, jadi beliau bernama Muhammad Yusuf, merupakan mahasiswa UIN Bukit Tinggi dengan program studi Akidah Filsafat Islam. Tempat tanggal lahir di Sawah Lunto Sijunjung 1 Januari 2003. Dan beliau bercita-cita menjadi seorang dosen. Oh iya teman-teman, tadi di awal aku udah sebutkan kalimat bintang tamu luar biasa yang inspiratif. Nah, jadi beliau ini merupakan mahasiswa berprestasinya UIN Bukit Tinggi. Nih aku bacain dikit-dikit ya, prestasi-prestasi dari seorang Yusuf. Pertama, Yusuf ini pernah mengikuti International Conference Santri Mendunia di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Gak cuma satu negara aja ya Yusuf, langsung borong 3 negara. Yang kedua, Best Idea Project International Golden Youth Empowerment Turki. Oh, udah pernah ke Turki juga nih teman-teman. Yang ketiga, Fokus Group Discussion Pengabdian Masyarakat UIN Bukit Tinggi, Kuala Lumpur, Malaysia. Ini ada 3 prestasi. Kita tanya-tanya dulu nggak Yusufnya? Oh ya Yusuf, ini cuma 3 prestasi ini aja atau masih banyak lagi prestasinya? Dan juga ini prestasi beneran atau nggak beneran? Nanyanya langsung banyak ya kayak saya. Jadi bingung jawabnya yang mana. Oke, saya jawab dulu izin ya sebelumnya. Ini alhamdulillah beberapa prestasi masih ada lagi, dan karena tadi itu bingung memaparkan prestasi yang mana gitu kan. Ya udah yang internasional aja gitu. Nah, mungkin itu untuk internasional. Tapi kalau untuk yang lokal, nasional juga ada provinsi, apalagi nanti di bulan Desember itu ada tingkat provinsi Sumbar, MTQ gitu kan. MTQ tingkat provinsi Sumbar yang tuan rumahnya di Kota Bukit Tinggi. Nah, mungkin itu yang lain gitu Kak. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Tadi aku ngucapin cuman karena memang seorang Yusuf ini udah terkenal ya di UIN Bukit Tinggi. Dan karena melihat cuman 3 prestasi aja, makanya aku bilang cuman aja. Padahal sebenarnya udah luar biasa banget. Seperti yang disampaikan oleh Yusuf tadi teman-teman. Gak cuman internasional, tapi juga di dalam lokal negara Indonesia. Bisa dicerita nggak sedikit tentang prestasi-prestasi ini? Atau aku lihat Yusuf bawa sertifikat nih. Sertifikat apa aja tuh Yusuf? Oke. Ya, kita mulai dari sertifikat yang pertama kemarin itu ya. Nah, kemarin itu ada conference internasional santri mendunia di 3 negara. Nah, itu menariknya karena di 3 negara itu yang notabene santri. Lah, kami yang nggak santri gimana? Nah, nanti ada namanya International Youth Connection. Jadi pemuda-pemuda yang terkoneksi di nasional maupun di tingkat internasional itu nanti diadakan di 3 negara juga. Nah, tapi ini notabene itu santri gitu. Nah, itu sangat-sangat banyak santri-santri yang diikutkan tes. Nah, nanti ada 3 tahapan tesnya. Nah, nanti salah satunya kemarin itu alhamdulillah ikut lolos ke 3 negara tersebut gitu kan. Nah, kalau conference-nya diadakan kemarin itu di Malaysia, kemudian kunjungan juga ke NUS, yaitu di Singapura, kampus top nomor 2 di Asia kan. Nah, itu Singapura yang memberikan kita bukan hanya sebagai kampusnya yang top, tapi ekonomi mereka juga ngetop banget gitu kan. Nah, itu luar biasa. Kemudian di Thailand juga kami kunjungan ke KBRI gitu. KBRI itu memberikan kita kontribusi sebagai wadah anak muda yang ingin kita untuk mengembangkan apa potensi kita, apa
hal yang ingin kita tonjolkan untuk kemajuan Indonesia berkelanjutan sebagai generasi muda gitu. Nah, itu Masya menariknya gitu. Allah. Ada Gitu lagi sih. Yusuf? Nah, kemudian kemarin juga ada pengabdian masyarakat, yaitu pengabdian masyarakat dosen ya di kampus kita UIN Bukit Tinggi, itu diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, salah satunya saya mahasiswa satu-satunya gitu, mungkin kebetulan kali ya. Wow. Mahasiswa satu-satunya menjadi asisten peneliti dosen. Itu dekan di fakultas, ada dosen di fakultas juga, ya salah satunya dosen di prodi dan ada di prodi lain juga gitu. Nah, dan terakhir kemarin ikut kegiatan event FGD, Focus Group Discussion, yaitu International Golden Youth Empowerment di Turki. Nah, itu juga memberikan pengalaman yang sangat menginspirasi ya, mungkin bagi saya sendiri ya kayak saya. Karena di Turki itu kita tahu gitu kan, kalau kita pengen ke Turki tentu culture shock kita yang pertama itu bahasa. Nah, karena bahasa kita tuh, aduh mau ngomong bahasa Inggris nanti takut salah lagi gitu kan. Apalagi kita yang notabene apalah gitu. Takut diketawain Nah, ya. bener lagi ngomong, oh ini belepotan lagi ngomongnya gitu kan. Nah, tapi ya udah kita kuatkan tekad kita untuk ikut tes juga. Dan ternyata ada jalur tesnya itu 3 tahap juga sama dengan yang sebelumnya. Nah, kita tahap tesnya itu FGD, kita diapakan dalam satu tema Kak. Temanya itu adalah SDGs, Sustainable Development Goal. Nah, pembangunan berkelanjutan gitu kan. Waduh, temanya ditetapkan lagi. Ini mau bahas apa lagi gitu. Oh. Nah, yang ditetapkan itu adalah tentang pendidikan berkelanjutan di Indonesia, yaitu SDGs keempat, Kak. Nah, Oke. luar biasa. Oke, kita ngomongnya tentang pendidikan aja gitu kan. Oke, siap. Apa kontribusi kita untuk pendidikan? Nah, kebetulan lagi nih banyak Oh, banget nih banyak banget kebetulannya gitu. kebetulannya nih teman-teman. Nah, jadi saya ada sebuah aplikasi yang sudah bekerja sama dengan teman juga di Universitas Negeri Padang. Itu mereka sudah menerbitkan aplikasi yang namanya aplikasi Surauku gitu. Nah, itu kan aplikasi Surauku kan kita tahu nih, surau di Minangkabau itu kan kita kalau bicara konteks surau kan kuno banget gitu kan. Oh, Apalagi iya, Gen iya. Z sekarang, aduh, Oh, mana iya. ada yang mau ke surau lagi gitu. Nah, kita sebagai generasi muda menarik surau itu ke ranah digital. Kira-kira bisa nggak sih gitu? Nah, kalau kita pikir kayaknya sulit ya gitu. Iya, sulit. Apalagi kalau kita baca, Kak. Nah, kita lihat data sekarang itu Indonesia pengguna internet terbesar kedua di dunia gitu, Kak. Nah, disitulah kita membaca data ke depannya pasti kalau kita semuanya serba digital kayaknya keren deh gitu kan. Kak, pasti relate kan dengan pembahasan, maksudnya serba sudah aplikasi gitu. Kayak My Pertamina, pokoknya My semua gitu. Ya, Iya. jadi kita juga pengen buat My Surau, mungkin kayaknya nggak relate ya kalau My Surau. Makanya dinamakan dengan aplikasi Surauku Surauku. gitu. Nah, aplikasi Surau ini adalah sebuah project gitu karena berawal dari keresahan-keresahan orang tua juga, Kak. Jadi anaknya mau dingajikan kemana, dan bahkan kita generasi muda Gen Z sekarang itu kan, nih saya mau belajar ngaji nih, saya di Win ada hafalan lagi ngaji nggak lancar gitu kan. Iya, iya. Nah, malu kan kalau Iya dong. belajar ngaji MDA lagi gitu. Nah, di situ kita ada mentor. Nah, di situ bukan hanya sekedar mentor, Kak. Aplikasi ini udah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan di Sumatera Barat kemarin gitu. Itu didanai gitu kan. Nah, itu saya salah satu mentor yang ada di Bukit Tinggi gitu. Wow, Nah, luar gitu biasa sih. sekali loh teman-teman. Ternyata seorang Yusuf ini visioner sekali. Dan juga gebrakannya memberikan manfaat nggak cuma untuk mahasiswa UIN Bukit Tinggi, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yang mungkin nanti skalanya internasional lagi ya Yusuf. Iya, insya Allah. Amin. Udah banyak ya yang disampaikan Yusuf, tapi kayaknya masih belum cukup deh. Masih banyak yang mau disampaikan oleh Yusuf mengenai prestasi dan pengalaman hidupnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita saksikan dulu ya cuplikan video mengenai bintang tamu luar biasa kita. Selamat menyaksikan.
teman-teman, aku nggak habis pikir loh lihat video dari seorang Yusuf ini teman-teman, sangat mendunia sekali. Aku aja nih selaku host ya sangat termotivasi. Pasti teman-teman juga termotivasi kan ya dari pengalaman-pengalaman seorang Yusuf. Oh ya, tadi aku sebutkan kalau Yusuf ini lahir 2003. Berarti di umur 22 tahun seorang Yusuf udah keliling dunia loh teman-teman. Wah, keren sekali lah Yusuf. Oh iya, tadi kepotong ya cerita tentang pengalaman dan prestasi Yusuf. Boleh dilanjutkan lagi Yusuf? Oke, saya izin ya untuk lanjutin juga. Yang terakhir kemarin nih, itu penopang. Kok bisa sih sampai ke Turki gitu kan? Lah di Turki ngapain aja Oh gitu? iya 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 Nah, itu. berapa hari juga gitu kan? Nah, kebetulan itu kemarin cerita langsung sama wakil dekan 2 ya. Itu kan dari prodi kita juga dan kebetulan lagi nih jumpanya itu di apa pas lagi dicuci motor gitu kan. Oh. Nah, di situ langsung aja cerita sama bapaknya kan sulit juga nih dijumpain gitu. Udah bapaknya bilang kamu harus masukin dikuatin sponsornya dikuatin gitu. Iya. Nah, kalau dana pribadi kita kan tahu nih Turki itu Iya. kan negara yang dekat gitu kan. Kalau dekat mungkin orang udah kuliah ke Turki semua kayaknya. Iya. Apalagi nilai rupiah sama uang sana Iya, jauh. benar. Nah, terus kan udah masukin sponsor dan ternyata kampus memberikan wadah juga, mendukung juga apalagi prodi kan di Akidah Filsafat Islam itu luar biasa. Kaprodi sangat memberikan kontribusi yang luar biasa untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti event-event apalagi yang basisnya internasional gitu kan. Apalagi lomba-lomba juga sangat didukung lah gitu dari prodi kita Akidah Filsafat Islam gitu. Ya Allah. Nah, walaupun ya mahasiswanya luar biasa untuk terinspirasi juga kawan-kawan yang lain, tapi kitalah yang kalau bisa kuliah itu gimana ya mikirnya. Kalau kita kuliah hanya di daerah gitu kan, gini ya Kak Esa. Kalau aku mikirnya gini, Iya ya. kita kita ketimbang teman-teman yang kuliahnya di Jogja, di Jakarta, pasti mereka perkembangannya luar biasa gitu. Iya. Lah kita kuliah di daerah gimana mau berkembang gitu kan. Tentu kuliah kita stuck di situ-situ saja gitu kan. Saya ngambil jurusan ini nih, teman saya ngambil jurusan itu. Lah, kita nyalahin jurusan gitu kan. Sebenarnya itu nggak bisa kita salahin jurusan, salahin diri kita. Kalau diri kita stucknya di situ saja, tentu yang mengembangin diri kita ya nggak mungkin orang lain kan. Ya kita ya diri kita gitu. Iya iya iya. Nah, dari situlah saya berpikir kayaknya kalau ikut event yang basisnya internasional yang nggak mudah mungkin didapatkan semua orang gitu kan. Nah, itu meningkatkan reputasi kita, bukan di kampus bahkan pribadi kita gitu. Nah, walaupun kampus juga sangat menjadi penyokong yang luar biasa untuk ikut memberikan kontribusinya, tapi pribadi kita itu menaikkan reputasi yang bagus loh gitu. Nah, itu salah satunya misal nih yang kemarin ke Turki. Setelah kegiatan Turki saya nggak langsung pulang ikut teman-teman ke Indonesia gitu. Iya. Saya malah lanjut keliling lagi ke negara lain gitu. Wow. Nah kan Turki udah dekat dengan Mekah dan Madinah nih. Kalau ke Jeddah itu sekitar 2,5 jam Kak kalau naik pesawat. Dan saya cek lagi, nah kebetulan lagi nih banyak kebetulan Apa ya. tuh kebetulannya? Dibantu Tuhan banget Nah ya iya seorang bener. Yusuf ini. Nah kebetulannya kemarin itu ada teman yang kuliahnya di Saudi juga, Universitas Islam Madinah di WIM. Nah mereka itu kan tinggal di Saudi nih. Iya iya. Nah udah lama ngajak-ngajak untuk umroh di sana sambil Allah. jadi mutawif, pembimbing jamaah umroh gitu. Kita kendalanya kan lagi kuliah, nggak mungkin kan gitu. Iya. Nah kebetulan ada kegiatan di Turki. Nah Wow. setelah itu kan mustahil nggak lanjutin, rugi banget katanya rugi kan begitu ya. Iya. Nah jadi ya udah dikuatin niatnya, dikuatin lagi sponsornya, pendanaannya biar sampai ke Mekah, Jeddah juga gitu. Wow. Nah alhamdulillah kemarin sempat cerita juga kan. Nih aku jujur kan, notabene aku santri kan. Santri itu kan di masa kuliahnya dia harus ya kayak Yasa jadi bunglon gitu kan. Bisa di mana-mana gitu kan. Di masyarakat kita itu disukai. Maksudnya tuh disukai dalam arti kata kita bisa segala hal. Bidang masyarakat. Aku tinggal di masjid Kak gitu. Oh, Nah, iya. tinggal di masjid itu ya itu aku cerita aku mau ke Turki dan sekaligus nanti mau umroh. Nah, didanain tuh kebetulan lagi untuk umrohnya Masya gitu. Allah. Ih, merinding lah aku guys. Jadi penasaran amalannya Yusuf. Tapi sebelum amalan kita lanjut ini dulu ya teman-teman. Nah, prestasinya kalau bicara tentang prestasi mungkin ya itu di Turki kemarin. Kita balik lagi ya ke prestasi, nanti takutnya terlalu jauh gitu kan. Iya iya. Nah, kalau prestasi di Turki kemarin itu kami ada FGD. Kita memaparkan narasi kita apa yang
kita kontribusikan untuk berkelanjutan pendidikan di Indonesia yang SDGs-nya keempat tadi. Nah, saya punya aplikasi kan, tadi sudah saya jelaskan juga sedikit banyaknya. Surauku. Iya, aplikasi Surauku itu. Nah, disitulah kalau kita ingin merubah dunia yang berkelanjutan, yang basisnya dunia gitu kan, itu kan persetujuan dari PBB ya Kak, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu kalau nggak salah ada 17 tema SDGs. Nah, salah satunya keempat ini yang kita bahas. Nah, fokusnya itu yang ke pendidikan tadi, yaitu Surauku ini tadi. Nah, jadi di aplikasi Surau ini itu sangat memberikan kontribusi untuk Gen Z sekali gitu, yang sudah basisnya digital. Nah, di aplikasi itulah saya paparkan kalau kita ingin merubah dunia yang lebih besar, tentu mulai dari hal kecil. Yaitu kecil maksudnya di daerah provinsi kita dulu, baru ke Indonesianya. Indonesia. Dari Indonesia kalau aplikasi sudah terpakai oleh semua kalangan, itu sangat baik bagi kita gitu. Sebagai generasi yang pencetus aplikasi yang dulunya kuno gitu kan, kita tarik ke ranah digital menjadi internasional juga gitu kan. Nah, Masya itulah Allah. kontribusi kita, mungkin mulai dari hal yang kecil lah kalau kita ingin berkelanjutan merubah dunia yang besar ini gitu. Oke. Dimulai dari langkah Hal yang kecil, kecil hal-hal yang gitu. kecil. Ingat ya teman-teman, kalau mau ngikutin jejaknya Yusuf, mulai dari hal-hal terkecil. Nah, betul. Nah, itu lagi ada dari UPI Pendidikan Bandung, Universitas Pendidikan Bandung itu cewek juga. Nah, yang lain itu Universitas Al-Azhar Kairo Mesir itu ada 2 orang, yang dari Universitas Turki itu ada 2 orang juga Kak. Nah, jadi mereka yang pelajar dari luar negeri, mereka asli Indonesia gitu kan, menceritakan pengalaman mereka untuk kita mengikuti perkembangan dunia itu sangat memberikan apa ya, memberikan stuck bagi kita ingin berubah juga seperti mereka gitu kan. Apalagi public speaking mereka tuh kok kayak gimana gitu ya, apalagi bahasa Inggris Kak, kok bisa sih mereka bahasa Inggris, bahasa Turki lagi gitu kan, bahasa Turki tuh kayak nggak bahasa Arab juga nggak, bahasa Inggris juga nggak gitu kan, memang bahasa apa ya, Dia bahasa sendiri. mereka sendiri gitu kan. Saya aja kemarin juga ada tesnya bahasa Turki itu harus sedikit banyak kita paham gitu kan. Misal nih merhaba arkadaşlar, günaydin gitu-gitu kan. Saya hafalnya gitu-gitu aja gitu. Dan bahkan kami di sana hari ketiga kalau saya nggak salah itu kami full Inggris ngomongnya sesama kami gitu. Nah, kemudian ada kunjungan ke kampus top juga di Istanbul, itu di Medieval University. Nah, disitulah juga apa ya, kita kayak nggak enak juga kan melihat kok ya bisa ya mereka punya fasilitas yang luar biasa gitu kan. Kalau kita banding-bandingkan nih nggak boleh juga kan, karena kita ya udah mungkin kita kalau membandingkan dengan kampus top ya kita nggak ada terlalu melihat ke atas gitu kan. Oke, Kita oke, juga oke. harus melihat ke bawah gitu. Oke. Nah, gitu mungkin Kak. Oh iya teman-teman, kan Yusuf udah cerita banyak nih mengenai prestasi-prestasi dan pengalamannya. Oh iya, aku penasaran, pasti teman-teman juga penasaran kan? Gimana sih sejarahnya? Kenapa bisa terpilih Yusuf ini? Oke, maaf ya sedikit ngayal sedikit karena pertanyaannya dalam banget Oh gitu. iya, 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 Karena iya. ditanya sejarah gitu. Sejarah nggak tuh ya kan ya? Wah, mulai dari mana ini kalau ngomong sejarah gitu. Oke, saya langsung jawab ya Kak, sebisa saya Boleh. mungkin. Kalau sejarah itu kemarin AGYE International Golden Youth Empowerment itu membuka jalur BA atau Brand Ambassador. Nah, jalur Brand Ambassador ini yang mensyaratkan punya follower. Nah, kebetulan lagi nih cek followers, oh bisa nih Oh, gitu berapa kan. tuh? Berapa tuh? Berapa tuh? Oh, ada gitu. Berapa? Cukup gitu. Kita nanti saling follow aja. Oke, oke. Diajak follow aku guys sama mahasiswa berprestasi. Oke, nah syaratnya itu adalah salah satunya ini ya saya bacakan itu adalah followers yang lebih dari 1.000 Kak. Nah, itu juga banyak yang ikut tes dan CEO-nya langsung ya mewawancarai gitu kan. Oke. Apa kamu gimana untuk membuat video biar orang tertarik nih untuk ikut kegiatan ini? Nah, kabarnya lagi itu ada jalur fully funded, partial funded, select funded, ada 3 jalur kan. Nah, ditambah lagi jalur BA gitu, brand ambassador. Nah, brand ambassador ini kan banyak nih tadi yang daftar. Aku satu-satunya laki-laki Kak Iya. yang terpilih gitu kan. Ya walaupun banyak juga yang lain tapi nggak diikutkan karena mereka kurang kuat narasi meyakinkan wawancaranya gitu. Nah, itu. Dan itu yang lain ada tiga orang cewek yang lulus jalur BA.
Nah, kalau mungkin nggak keterima di jalur BA ini tadi ya, mungkin nggak ikut juga ke Turki karena ke Turki ini sangat kuat apa bahasanya, tesnya yang 3 tadi itu kan. Yang pertama itu kita harus minta surat rekomendasi itu sebagai surat berkas ya. Berkas kita itu yang merekomendasikan kita siapa gitu. Misal nih instansi Iya. kita tuh nanti yang dilihat tanda tangannya siapa juga gitu kan. Misalnya dekan atau rektor gitu kan. Nah, itu juga sangat memberikan reputasi kita lolos ke tahap kedua gitu. Tahap dimana itu adalah FGD. Nah, kalau kalau di tahap satu aja nggak lolos gimana mau lanjut ke tahap Iya, iya, dua nggak gitu bisa kan. lah Nah, kan itu ya. mungkin sejarah gitu ya. Oh, Nah, kebetulan saya nggak melalui itu lagi karena udah jalur BA kan. oke. Udah yang mengajak Wow. teman-teman gitu. Banyak nih teman-teman UIN yang saya ajak, tapi mereka tuh kayak apa ya Kak? Tahu lah Gen Z sekarang tuh cuman kepoin gitu. Apa sih gitu? Oh, ini. Ya udah, nggak ada lagi, nggak daftar gitu. Tapi kemungkinan ya Yusuf, mungkin mereka itu mau daftar tapi udah minder Nah, langsung. benar. Mungkin itu salah satunya juga. Tapi itulah yang harus kita perbaiki Oh gitu kan. iya. Karena kalau kita ya stuck kita di situ-situ saja berpikir gitu saja mindset kita ya seperti itu aja kuliah nongkrong ngopi pulang Oh gitu kan. iya. Nah, kalau enggak organisasi itu pun Iya. cuma sebagai tambahan gitu. Iya, Saya tambahan. juga sebagai di kampus saya juga wakil ketua himpunan mahasiswa gitu kan. Wow, Nah, luar kalau kita biasa. ngomong-ngomong organisasi internal gitu ya. Ya ada dong, seorang Nah, Yusuf ini guys. Nah, kalau cakupannya di luar eksternal kampus, tentu kita lebih aktif lagi gitu. Apalagi membawa nama Hmm, baik kampus. oke. Apalagi reputasi kampus kita juga sudah universitas loh gitu kan. Iya. Apalagi universitas Islam gitu kan. Nah, kita juga notabene Islam gitu. Nah, itu kan salah satu hal yang baik untuk cakupan kita ke depannya memberikan kontribusi lah untuk kampus kita sendiri gitu, Kak. Oke, tadi kan berbicara mengenai nilai. Aku penasaran nih, selama proses pembelajaran di kampus, kan Yusuf sibuk nih. Terganggu nggak pembelajaran di kampus dengan kesibukan Yusuf yang mendunia ini? Oke. Kalau kesibukan ya kita harus bisa memberikan cakupan waktu memanage sebaik-baiknya waktu kita. Dan kalau kesibukan saya lebih sibuk di masjid loh Kak. Karena di masjid itu yang memberikan apa ya? Branding saya yang besar itu saya di masjid gitu. Iya, iya, iya. Jamaahnya gitu. Oke. Karena kan kita di mata masyarakat yang menilai kita nggak satu dua orang, Oke, oke. satu kampung gitu kan. Nggak cuman yang seumuran, Nah, kecil bener. sampai besar. Heeh. Luar biasa Apalagi sekali. ya imam masjid gitu kan. Apalagi imam masjid banyak yang melenceng. Mungkin kita nggak bahas ke yang Iya, iya, negatifnya, iya. tapi kita bahas yang positifnya gitu kan. Positifnya. Nah, di situ kita harus menjaga nama baik. Pulang kuliah, biasanya kan nongkrong nih sama Nongkrong. teman-teman, apalagi yang ada organisasi gitu kan. Nah, saya Rapat. nggak langsung ikut teman-teman organisasi dulu. Saya atur waktu karena kita juga yang di bagiannya nggak rendah-rendah di organisasi, kita atur waktunya gitu. Nah, atau kita bisa ikut Zoom gitu kan. Nah, atau nanti kita langsung pulang ke masjid itu nggak pulang nggak apa ya nggak rebahan nggak turu kayak teman-teman yang di kos Oh, gitu oke, oke, kan. oke. Kita langsung ambil sapu ambil pel karena ngejar waktu maghrib lagi gitu. Nah, itu untuk kesibukan ya. Nah, di malamnya kita nggak tidur gitu, Iya, iya. ngerjain tugas untuk deadline gitu kan. Wow. Nah, apalagi ada kalau ikut event nih, pasti ada Zoom-nya malam-malam gitu kan. Bahkan sampai ikut event di tingkat provinsi itu juga nggak 1 kali 2 3 TC-nya itu training center-nya gitu. Kemarin untuk yang ke provinsi itu beberapa kali Kak untuk kesibukannya TC gitu kan. Training center untuk persiapannya ke provinsi nanti gitu. Nah, karena udah menjuarai 1 di tingkat kabupaten. Itu MTQ nasional gitu kan. Nah, pelatihnya bilang, kalau kamu sudah berkomitmen, kami daftarkan di tingkat provinsi, tolong keseriusannya. Di situ kayaknya kata-kata yang menyentuh hati deh gitu kan. Wow. Ngatur kesibukan lagi. Tadi kan Oke. ditanya ya di tengah kesibukan kuliah itu nganggu nggak sih ke ranah pembelajaran kita di kampus gitu. Kalau pribadi saya karena udah terbiasa enggak gitu. Enggak. Jadi kita harus bisa ngatur. Itu banyak pertanyaan yang masuk ke DM Instagram saya, apalagi adik-adik yang maba gitu Iya, kan. iya, iya. Saya sempat juga membuatkan video challenge atau video-video yang seperti itulah gitu. Nah, tapi ya alhamdulillah mungkin sudah pernah buatkan video tapi hanya di post di story. Mereka tuh dia banyak curhatannya tentang membagi waktu dan bahkan saya pernah membuat seminarnya. Wow. Bukan seminar sih, sharing session gitu. Sharing Oh. session. Nah, itu aja. Keren.
masalah menjaga reputasi nama baik kita di ranah digital maupun Iya. di ranah dunia maya yang langsung kita real, kita tampakkan branding, personal branding lah istilahnya Oke, gitu oke, kan. oke. Nah, itu. Nah, Kerennya nggak cuman di dunia nyata tapi juga di sosial media ya, Yusuf. iya benar. Oke, tadi kita berbicara mengenai perkuliahan, tentu tidak lepas dari kampus. Aku mau nanya nih, dukungan dari pihak kampus gimana sih? Nah, oke. Tadi sedikit sudah kita singgung ya, Kak ya. Iya. Nah, itu kalau dukungan, wadah kampus itu sangat besar. Nah, nanti kita di awal nggak dikasih dana. Kalau kemarin Bu Rektor langsung yang bilang sama saya seperti ini, Iya. Kak. Kalau orang tuh nio berprestasi nyoba nah dak kan harusnya nunggu dana dari kampus do tuh. Jadi kita di situ harus kuatin sponsornya lagi. Kemarin saya ngajukan sponsor ke Kemenak provinsi, ke Basnas provinsi, Basnas kabupaten. Alhamdulillah sedikit banyaknya ada. Dan kampus itu setelah kegiatan baru dikasih dana gitu. Nah, jadi di situ kampus melihat keseriusan kita gitu kan. Oke. Artinya apa? Disitulah kampus memberikan wadah agar kita berpikir critical thinking, kritis gitu kan. Ya itu kan keluar negeri ya, bukan Iya. dana yang sedikit gitu Iya kan. dong. Apalagi nilai rupiah seperti yang Kak bilang tadi itu sangat tinggi. Dan lira seperti Turki itu juga cukup tinggi untuk dirupiahkan gitu. Nah, itu setelah pulang dari Turki kemarin itu saya post story di WA gitu kan. Iya. Ada yang komen salah satunya dosen kita Wow. minta fotonya di up di berita kampus gitu Oh kan. iya, Nah, iya. di situ. Disitulah tidak lama kemudian disuruh Bu Rektor dipanggil diminta sosialisasikan. Setelah disosialisasikan buat laporannya, buat materinya, silakan masukkan pencarian pendanaan. Nah, disitulah teman-teman kan banyak nih yang bilang kampus ada ngasih dana nggak? Kampus ada ngasih? Ya ada dong, nggak mungkin nggak ada, ada gitu. Nah, tapi intinya buat laporan kita, buat materinya dan sosialisasikan berapa kali kita masuk ke kelas untuk mensosialisasikan kegiatan kita tersebut gitu. Itu mungkin Kak. Tadi ada aku dengar cita-citanya mau jadi dosen. Bisa diceritakan sedikit kenapa seorang Yusuf bercita-cita menjadi seorang dosen? Oke. Kayaknya berat ini nih. Berat ya. Bisa diringankan dikit? Oh, boleh. Siap. Kita bantu coba jawab ya, Kak. Sebenarnya lebih ke peneliti gitu sih, Kak. Tapi kan hanya peneliti kalau nggak ditopang dengan dosen tentu kita nggak terasah ya kemampuan berpikirnya gitu. Tapi bukan berarti peneliti nggak terasa, nggak. Tapi kan dosen itu kan melihat perkembangan dari generasi muda. Nah, apa yang dibutuhkan oleh Gen Z sekarang tentu kita bisa membaca perkembangan-perkembangan yang ada ke depannya nanti gitu. Nah, kalau kita melihat dosen reputasinya sangat baik sekarang itu mungkin ya sangat baik juga, Kak. Karena mungkin saya lebih hobi menulis dan bahkan saya alhamdulillah nih tadi yang ke MTQ itu saya bukan ngaji, bukan lomba tahfiz, bukan. Tapi? Yang MTQ ke provinsi itu adalah lomba karya tulis ilmiah Al-Qur'an. Nah, udahlah lomba karya tulis ilmiah Al-Qur'an lagi gitu. Nggak habis thinking aku guys. Gitu. Nah, itu cabangnya itu karya tulis ilmiah Al-Qur'an gitu kan. Cakupannya kita berpikir nih ini tema juga yang ditetapkan. Iya. Temanya itu adalah ekoteologi. Kan umum ya, Kak ya. Iya, iya. Kita kaitkan dengan ranah keislaman. Bagaimana Al-Qur'an itu berbicara tentang perspektif dalam Al-Qur'an. Nah, itu kan berpikir kritis ya. Iya. Tentu kalau menulis biasanya kan seorang dosen, peneliti gitu kan. Nah, saya juga mencoba membuatkan aplikasi mitigasi berbasis ekoteologi. Nah, itu kan kita nih yang dekat climate action, perubahan iklim, yaitu gunung yang selalu meletus. Itu kan diakibatkan perubahan iklim. Itu kan masuk ke ranah ekoteologi gitu kan. Oke. Nah, saya memberikan kontribusi dalam tulisan saya itu adalah membuat mitigasi berbasis ekoteologi. Nah, eko nih yang Kak Yesa mungkin paham ya dari hukum eko itu kan adalah alam. Teologi itu kan adalah Tuhan. Jadi hubungan antara alam, Tuhan dan manusia itu bagaimana menjaga alam ini gitu. Nah, itu kan berpikir itu kan biasanya dosen gitu kan menulis apalagi gitu dan tulisannya nanti biar bisa dibaca banyak kalangan dan yang lebih kekinian juga gitu kan. Nah, itu kan adalah seorang peneliti, makanya saya tertarik untuk menjadi seorang dosen gitu. Wow, luar biasa sekali ya guys. Sangat menginspirasi dan bikin aku nggak berhenti bilang wow, wow, wow terus guys. Karena emang semultitalenta itu di segala bidang kayaknya udah dikuasai sama seorang Yusuf ini guys. Target ke depan Yusuf apa? Udah terpikirkan?
Oke. Tentu pasti udah. Sekarang kalau melihat plan gitu ya, Mm, kalau membaca plan sekarang kan masih di semester 7 ya Kak ya. mm-mm. Nanti kalau setelah dan target terakhirnya itu di semester 7 udah selesai kuliah. Jangan ada semester 8 gitu. Oke. Karena target kita S2 untuk mengejar cita-cita dosen gitu. Dan lanjut ke S3 kalau memang memungkinkan ada rezekinya gitu kan. Oke. Dan kalau memang ikut buka CPNS ya, itu kan lagi booming-boomingnya Iya, juga iya. di ranah generasi muda, berlomba-lomba untuk ikut lolos PNS Iya. gitu kan. Di samping kita ikut CPNS memakai ijazah S1 lah gitu Mm-mm. tibanya kan, kita juga ikut LPDP gitu. Mm-mm. Nah, jadi kita berlomba-lomba juga dengan teman-teman ikut kelas, bahkan saya sampai sekarang udah mulai ikut kelasnya Kak, ikut Hmm. kelas LPDP gitu. Nah itu mungkin plan saya ke depannya. Sebenarnya ini nggak perlu saya bacakan ya gitu, Mm-mm. karena takut ya itu tadi kena Oh ya, ain kena gitu ain. ya. Tapi teman-teman, kita doakan sama-sama semoga apa yang menjadi target Yusuf ini cepat terpenuhi. Amin, Oke, amin ya rabbal alamin. oke. Karena seorang Yusuf ini merupakan Gen Z generasi emasnya Indonesia. Jadi semangat ya Yusuf untuk terus menginspirasi. Oh iya, Yusuf ada pesan nggak untuk para penonton kita? Sekaligus ajakan untuk masuk ke Prodi AVI? Oke, izin ya Kak. Boleh. Mungkin kalau untuk ajakan masuk ke prodi API itu hal yang paling urgen karena kenapa di sini saya diajarkan untuk berpikir kritis yang bukan hanya deskripsi kata-kata orang itu filsafat yang hanya bisa berpikir dan mengkritisi orang gitu kan. Bahkan kalau pribadi saya mengkritisi diri saya sendiri gitu kan. Kalau kita ini sekaligus pesan juga kan, kalau kita ingin melangkah, eh, kalau orang yang nggak pernah takut gagal untuk pernah melangkah, berarti dia tidak akan pernah mencapai titik keberhasilannya gitu. Dan orang yang tidak pernah mencoba itulah orang-orang yang tidak pernah memanjat gitu kan. Karena orang-orang yang memanjatlah mereka yang pernah jatuh, dan orang yang jatuhlah mereka yang pernah terus mencoba. Dan orang-orang yang sukses itu bukan mereka yang langsung real mendapatkan kesuksesannya, tetapi merekalah yang berjuang sedemikian rupa untuk mendapatkan kesuksesan tersebut dengan berbagai tantangan dan cobaannya gitu Kak. Nah, mungkin itu ajakan untuk masuk ke prodi akidah filsafat Islam juga Kak. Di situ saya diajarkan kritis dalam menulis, berpikir. Kadang gini ya, ada orang yang pemikirannya bagus tapi pas nulis nggak apa, dari paragraf ke paragraf, kata per kata Nggak nyambung. itu ya nggak nyambung. Bahkan satu paragraf ada 2 ide pokok gitu kan. Jadi mereka tuh Oh, menulis gimana ya, dalam satu paragraf itu ide pokoknya nggak satu gitu kan. Nah itu ada bercabang. Apa yang teringat langsung mereka tulis, tentu nggak bisa seperti itu gitu kan. Itu ada ilmu menulis, karya ilmiahnya, ada metodologinya gitu kan. Dalam ranah filsafat gitu, khusus gitu dalam ranah filsafat gitu. Itu ada, apalagi yang koheren, konsisten gitu kan. Itu filsuf-filsuf banyak membicarakan tentang itu gitu. Apalagi tokoh-tokoh filsuf Yunani yang dulu, makanya itu menguatkan saya untuk pergi ke Turki langsung menyaksikan tokoh-tokoh tersebut. Nah itu dari filsafat gitu kan, oke. karena tokoh-tokoh filsafat salah satunya mereka banyak dari Yunani kuno yang ada di Bosporus Turki gitu kan. Oke. Nah itu mungkin itu Kak salah satu untuk program studi saya sendiri gitu Kak. Siapa tahu di masa depan dia yang jadi Nah filsafatnya kan benar. Yusuf. Teman-teman, sepertinya kita sudah di penghujung waktu. Nggak terasa udah banyak sekali perbincangan kita yang tentunya sangat menginspirasi kita. Oh ya, sebelum kita tutup, mari kita dengarkan sedikit closing statement dari Yusuf. Silakan Yusuf. eh, Closing statement saya yaitu adalah yang dari dulu sampai sekarang ya udah booming juga gitu kan, adalah menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat gitu Kak. Dan kesungguhan itulah yang membuat kita menanamkan bukan hanya slogan gitu, tapi coba kita tanamkan dalam diri kita, berpikir lebih dalam lagi untuk ke ranah tersebut. Itu mungkin memberikan kontribusi kita baik dalam belajar maupun dalam ranah kehidupan sosial dalam masyarakat gitu. Apalagi kita di kampus diajarkan teori, tapi teori itu nggak kita paparkan tinggal di bangku kuliah gitu kan. Nah tapi Oke. Win Bukit Tinggi sangat relate mengajarkan, apalagi dosen-dosennya itu mampu memberikan kita bagaimana kita berhadapan dengan perkembangan tantangan zaman, apalagi di program studi akidah filsafat Islam gitu kan. Mungkin itu. Oke, wah luar biasa sekali ya teman-teman. Dan sepertinya Yusuf ini adalah gambaran seseorang yang benar-benar menjalankan apa itu manjada wajada.
Oh ya teman-teman, kan teman-teman udah lihat nih dari awal sampai akhir bahwa narasumber atau bintang tamu yang didatangkan di podcast ini adalah bintang tamu yang sangat luar biasa. Jadi jangan lupa saksikan terus podcast Salingka Kampus, podcastnya UIN Bukit Tinggi. Saya Yesa Amanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.